Halo Sobat Trader, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial, yaitu entry plan praktis bagian kedua. Ini adalah lanjutan setelah saham incaran kita berhasil lolos dari Squino harta karun. Ingat, ini bukan sekadar teori, ya. Ini adalah alur yang benar-benar dipakai oleh para trader profesional yang ingin bertahan lama di market. Jadi, ini bukan untuk pemula. Kalau kamu merasa masih baru, saya sarankan untuk mendalami dasar-dasarnya dulu. Nah, jika kamu belum memiliki e-book trading saham Kotakasu, kamu bisa mendapatkannya melalui link di deskripsi. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Pertama, kita harus tahu dulu syarat-syaratnya. Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi sebelum kita memutuskan untuk entry. Syarat pertama, volume transaksinya harus naik secara bertahap. Ini penting, bukan lonjakan volume yang tiba-tiba dan liar, tapi kenaikan yang sehat dan terstruktur. Ini menunjukkan adanya akumulasi yang kuat dan terorganisir dari para pemain besar. Kenaikan volume yang bertahap ini adalah sinyal awal bahwa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan di saham tersebut. Jadi, selalu perhatikan grafik volume, jangan cuma grafik harganya. Syarat kedua adalah breakout yang terjadi tidak eksplosif. Maksudnya gimana? Ketika harga berhasil menembus area resistance atau area konsolidasinya, kenaikannya itu wajar. Tidak seperti kembang api yang meledak lalu habis. Breakout yang terlalu kencang dan membentuk candle hijau panjang menjulang seringkali hanya jebakan atau euforia sesaat yang berisiko tinggi. Kita mencari breakout yang terkendali, yang menunjukkan kekuatan yang sustain, bukan kekuatan sesaat. Breakout yang kalem ini memberi kita kesempatan untuk masuk dengan risiko yang lebih terukur. Syarat ketiga, dan ini yang paling menarik, adalah sahamnya masih sepi dan belum viral. Saat kita menemukan saham potensial ini, suasananya masih adem ayem. Belum banyak dibicarakan di grup-grup saham, belum direkomendasikan oleh banyak influencer. Kenapa ini penting? Karena saat saham sudah viral, harganya seringkali sudah terlalu tinggi dan risikonya menjadi sangat besar karena banyak sekali trader retail yang ikut masuk. Kita mau masuk sebelum pesta dimulai, bukan saat pesta sudah mau berakhir. Masuk saat sepi berarti kita punya potensi keuntungan yang jauh lebih besar. Sekarang, bagaimana cara kita entry setelah 3 syarat tadi terpenuhi? Ini dia strateginya. Cara entry yang paling aman adalah dengan membeli saat terjadi pullback kecil. Setelah breakout, harga jarang sekali langsung terbang tanpa henti. Biasanya akan ada koreksi kecil atau penurunan sementara. Nah, di momen pullback inilah kesempatan emas kita untuk masuk. Jangan pernah mengejar harga atau buy on breakout di candle hijau yang panjang. Itu sangat berisiko. Sabar sedikit, tunggu harga bernapas sejenak, baru kita masuk. Lalu, soal alokasi dana. Jangan langsung all in. Aturan mainnya adalah entry maksimal 30% dari total modal yang sudah kita rencanakan untuk saham tersebut. Misalnya, kamu berencana masuk ke saham A dengan total dana 10 juta rupiah. Maka, pada entry pertama ini, kamu hanya boleh masuk maksimal 3 juta rupiah. Ini adalah bagian dari manajemen risiko untuk melindungi modal kita jika ternyata analisa kita salah. Kita bisa menambah posisi nanti jika pergerakan harganya sesuai dengan rencana. Tentu saja, trading tanpa stop loss itu sama seperti terjun payung tanpa parasut. Jadi, di mana kita harus meletakkan stop loss? Stop loss kita pasang jika harga kembali bergerak ke bawah area breakout-nya. Area breakout yang tadinya menjadi resistance, kini seharusnya menjadi support kuat. Jika harga jebol ke bawah area itu, berarti breakout-nya gagal dan kita harus segera keluar untuk membatasi kerugian. Idealnya, atur risiko kerugian kita di angka 5 hingga 7% dari harga beli. Disiplin dengan stop loss ini adalah kunci untuk bertahan lama. Apa sih kelebihan dari strategi ini? Pertama, sahamnya cenderung cepat jalan. Karena kita masuk di awal pergerakan besar setelah masa akumulasi, kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk melihat hasilnya. Kedua, dan ini yang paling kita cari, adalah potensi untuk menjadi multibagger. Ya, karena kita masuk di harga bawah saat sahamnya belum dikenal banyak orang, potensi kenaikannya bisa berkali-kali lipat. Inilah yang membedakan trader cerdas dengan mereka yang hanya ikut-ikutan tren. Jadi, itulah entry plan praktis bagian kedua. Ingat, syaratnya adalah volume naik bertahap, breakout tidak eksplosif, dan suasana masih sepi. Cara entry-nya, beli saat pullback kecil, jangan kejar harga, dan masuk maksimal 30% dari rencana modal. Jangan lupa pasang stop loss di bawah area breakout dengan risiko 5-7.
Semoga ini bisa menambah wawasan trading teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.